Baju aku kayak vibes yang beres lebaran teh gini kan, hari pertama yang langsung makan. Iya, yang nyari THR yang Soalnya memang nggak ada kemeja lagi pada dicuci di laundry ternyata. Dan kemejaku banyaknya di Cimahi. We started with post skating. 1, 2, 3. Let's go. enak kayak di sini deh, Nek. Enak. Kayak hal yang jarang kita temuin. Udah lama banget kayak susah. Semenjak gua kerja di pabrik ya. Semuanya truk lagi, bus lagi. Suara mesin dardur. Jalan Noise. berlubang. Bener tuh yang meme-meme yang nih, yang suara wake up, yang manggil callingnya MS Team, bikin pusing dah. Yang ada MS Team manggil yang apa kan? Ya, tenang. Duding. Ya. Tenang. Ini. Emang harus jeding. Temen gue pernah, dia nge-cam terus dia benar-benar matiin alat komunikasinya selama 2 hari. Selesai itu katanya benar-benar gue berasa kayak hidup dari nol lagi, kayak di reset kata dia. Enak banget. Perlu sih buat kayak berhenti dari kebiasaan dan kesibukannya setiap hari itu kita jalan gitu kan. Betul. Karena ibaratnya ya manusia pun kayaknya punya algoritmanya masing-masing gitu. Ya udah, kalau terus kayak gitu kan pasti butuh di maintain gitu, butuh di stop dulu gitu. Tuh dibenerin pikirannya. Kemarin kan sehari tuh kerja nggak bawa HP, kirain bakal stres ya, kayak stres susah gitu. mana gini ya. Mungkin awalnya iya ngerasa kayak susah ngehubungin apa-apa, tapi ternyata banyak hal kan. Dan sebenarnya dari perusahaan pun udah menyediakan kayak telepon, email. Bisa dipakai gitu, nggak mesti selalu baik HP. Dan justru malah ngerasa poin lebihnya jadi lebih produktif sedikit, karena yang biasanya kan ada waktu luang penasaran kan, scroll IG, scroll Twitter gitu, ternyata jadi lebih banyak hal yang bisa dikerjain. Ini ridaknya. Atur nuhun Kang. Iya nak, bakirnya mah bade. Bakirnya di bawah deh. Senam bisa tadi dia. Reval. Ya. Nuhun A. Pakai dan Reval. Ih, ini rujaknya enak banget. Ada kacangnya gitu. Kayak orang Kebumen ini ngomong safety commitment. Ini tuh jadi si buahnya itu otentik yang ada di sini katanya, dia nggak beli. Oh wow. Kalau di jambu, kalau ada mangga. Jambunya mau kristal ya? Jambu iya. Diamond. Kristal tuh apa sih? Kristal. Wortel. Ubi. Ubi bisa dimakan. Bisa. Baru tahu. Mana nih? Enak. Ayo lagi bridgingnya udah bagus tadi. Mungkin emang mangganya terlalu matang gak sih? Kayak bukan buat rujak. Bisa asam kan? Ini apa? Nanas Subang. Nanas tidak aja. Ya Subang tuh udah negatif banget gitu ya buat orang-orang ke HRD Karawang. Gimana sih jadi HRD? Pertama sih awal-awal takut. Kenapa takut? Karena ya sebagai lulusan SMK terus baru banget langsung kerja, langsung di HRD gitu. Dengan skill komunikasi yang kopong pat disuruh jadi HRD aja. Pasti ketakutan pasti ada lah. Terus kesini ya enjoy. Nggak tahu aja. Kalau ditanya ini nggak tahu ya sabar aja. Stop wait lagi. Udah nih gimana dan jadi HRD? Jadi HRD di luar ekspektasi dan kayaknya nggak ada di career planning, karena
background pendidikan kan akuntansi ya Kang. Meskipun zaman sekarang kita kayaknya udah nggak boleh lagi terlalu nge-set up bahwa jurusan akuntansi bakal kerja di bidang keuangan gitu. Betul. Karena pada akhirnya kan semuanya ketika di dunia kerja belajar lagi lebih awal, dan setiap orang tuh dituntut buat bisa dinamis mengikuti semua perkembangan zaman dan di dunia industri itu sendiri gitu. Cuman pada saat itu memang masih belum kepikiran bakal sampai di departemen HR gitu, karena itu tadi backgroundnya masih keuangan, dan kebetulan pengalaman kerja pertama setelah beres kuliah kan dari Bank ya. di bank gitu. Terus ngelamar ke ADM pun apply di application letter ya memang finance accounting gitu. Finance and accounting. Cuman pas setelah proses psikotes, pilihan pertamanya kok tiba-tiba untuk next step prosesnya interview user HRD gitu. Ya udah, karena memang dan ngerasa orangnya suka tantangan, suka hal baru, dan suka belajar gitu. Jadi dicoba. Kalau tadi Faiz bilang skill komunikasinya mungkin ngerasa kurang, karena memang pasti yang namanya HR kan aja human resource gitu ya, kurang lebih Komunikasi skill, sering sama konteks orang sama gitu human ya. Dan pribadi mungkin ngerasa punya sedikit keberanian lebih buat ngomong sama orang tuh setelah ikut duta wisata. Karena sebelumnya sama, tipe-tipe orang yang introvert. Kenapa dulu mungkin ngambil kuliah akuntansi, karena memang suka hitungan, nggak yang terlalu suka komunikasi sama orang banyak. Interpersonal skill juga ngerasa bukan orang yang bagus juga kan. Jadi ngerasanya dulu tuh kalau dibilang career planning lebih mikir, oh gue berarti nanti kerja di bidang hitungan di back office gitu. Ternyata ya dunia kerja ngasih tantangan buat lu bisa nggak di HR gitu. Bisa. Ya ternyata bisa. Sudah berjalan 4 tahun gitu. Ya sama, yang namanya kesulitan pasti ada aja, cuman balik lagi ke kitanya mau ngikutin dinamis perubahan zaman dan kebutuhan industri atau enggak gitu. Kalau kitanya mau ya pasti ada jalan dan bakal dipermudah banget. Benar sih. Kalau kan Reval gimana? Reval kan dulu background kalau bicara pendidikan ya, Dan beverage. hotelier ya Kang ya. Hotelier. Hotel pusing. Di bidang pariwisata lah ya Kang, di bidang perhotelan gitu. Tiba-tiba jadi HRD. Sedangkan background pendidikan Kang Reval juga kan kalau sangkutin dengan pengalaman kerja sebelumnya juga di bidang F&B gitu ya. Gimana tuh Kang? Kalau aku sih, aku kayaknya kita hidupku tuh life is accident sih. Asal jangan Hidup itu dijebak. asal jangan kawin aja ya, married by accident. Life is accident. Jadi aku masuk pariwisata pun itu bukan karena keinginan aku. Banyak ceritanya. Tiba-tiba gue harus ke Bandung, terus gue harus kuliah, ya udah gue ngambil pariwisata, terus gue terima. Padahal gue milih itu Telkom sama dulu pengen hukum di Trisakti atau UI. Jalan masuk aja. Ternyata ya bisa kok, jadi gue jadi insan perhotelan gitu ya, insan pariwisata. Terus masuk ke pertamanya ngikutnya sama si F&B, Starbucks, habis itu hotel Seruni. Tiba-tiba accident lagi gue. Jadi kepala pabrik atau head produksi lah di situ. Megang pabrik kosmetik. Terus karena ya udah juga kayaknya nggak cocok di pabrik kosmetik, lebih ke nggak cocok cuanya sih. Nanti gue nyari lagi tuh di kampus ada rekrutmen di ADM, gue atau ADM apa, oh asal Dahasa Motor. Memang di kampus? Di kampus. Jalur resmi saya. Dari sekian banyak kan, saya jalur resmi ya. Nah itu hal yang penting. Itu Kadang orang-orang ngerasa pada lu bawaan siapa gitu kan, banyak. Oh iya? Iya. Emang aja. Iya. Kayak jabatan-jabatan di HRD. Iya, itu ada banyak. Kalau nggak di supervisor deh gitu. Ya, ada. Pasti ada aja yang bawaan siapa. Itu sebenarnya kan itu privilege sih ya. Semua orang bisa ngambil itu atau enggak. Gue lebih memilih enggak. Enggak, dan kayaknya kalau aku pribadi nggak ada jalurnya sih Kang. Iya sama. Maksudnya nggak juga punya kenalan yang orang berpengaruh di ADM, ya, nggak ada. nggak ada. Walaupun ada pun di pekerjaan lain, dan juga nggak mau. Lebih memilih kayak
kayaknya hidup tuh harus punya esensinya deh. Kita harus mulai dari 0, dari 0, 1, 2, 3 sampai 10. Masuk jadi kerja di ADM, masuk di HRD. Cuman walaupun sih masih relate sih, dan ngurusin kantin kan, karena proyeknya dulu manajer aku yang lama suruh bikin standar services di kantin. Yang pas gue lihat ini nggak di services, lebih ke supply aja bagian makanan. Kalau dibilang pakai services pasti ada gapnya, karena kan services butuh time ya, itu waktu, karena target kita experience. Di waktu jam istirahat cuman sekitar setengah jam buat dapetin experience tuh sulit, karena siapa sih yang mau makan diburu-buru gitu. Mau makan rame-rame di serame 1.000 orang sekaligus, 500 orang sekaligus, siapa yang mau? Bukan hal yang gampang. Betul. Satu hal yang menarik, kok tiba-tiba HRD ngurusin makan gitu ya. Itu tuh gue juga baru tahu sih. Karena pasti banyak orang tuh, untuk stigma yang berada di masyarakat ketika berbicara tentang HRD itu pasti rekrutmen gitu. Udah pasti Ada lowongan gak gitu? Ya udah pasti dari mana HRD, ada lowongan gak gitu. Ngurusin rekrutmen ya gitu. Ternyata setelah masuk Enggak. di ADM Street itu ada berapa? 8 apartemen. 8 apa 7? Sekarang 7 diambil 1 ya. 7 apartemen yang ternyata salah satunya memang ada HR operation yang tempat kita sekarang. Yang salah satu subsection kerjaannya itu memang welfare atau ngurusin makan karyawan. Itu pun karena memang pas pertama interview user ya, karena memang lagi butuh kerjaan ya, pasti sempat sedih dulu gitu, kira-kira kalau interview user HRD Apa sih yang tanyain ya? gitu kan, kirain bakal teknis rekrut tuh gimana gitu, atau tes krepelin lah apa gitu kan, tapi ternyata enggak. Karena memang betul tadi Kak Reva, kalau Kak Reva project assessmentnya memang buat dapat angka kepuasan dari servis makan itu sendiri. Kalau Dani dulu lebih ke arah budget dan juga gimana caranya mempermudah proses transaksi bon hijau pada saat itu. Karena ya kita kan banyak banget perubahan ya. Dulu tuh bener-bener serba masih manual. Ingat banget semua pasti deh, kalau inget meja-meja PSI welfare tuh bon hijaunya tagihannya segini. Kayak tagihan setiap hari roti makan gitu. Nah itu dulu tuh arah segmen project kenapa ngerekrut Dani yang orang administrasi keuangan ya, arahnya ke sana. Cuman balik lagi ya Kang, karena memang kita tetap divisinya HR, tetap esensi dari human resource atau memang cara handle orangnya tuh dapat ya di semua aspek pekerjaan. Mau ngurusin makan atau mungkin di HRO sendiri ada terkait gaji, terkait terminasi, itu pasti sensing of humanize-nya tuh tetap harus dilatih terus gitu ya. Lalu sebagai dari STM mungkin ya, yang mungkin pasti dulu nggak kebayang banget ya, apalagi karena pasti STM tuh ya, karena gue sendiri kan lulusan STM gitu, yang pasti berpikirnya tuh adalah level untuk pekerjaan kan pasti jabatan tuh ditentukan dengan level pendidikan ya. Kalau kita apply di perusahaan tuh pasti requirement-nya tuh untuk STM ya pasti di levelnya team member gitu kalau di ADM. Kebayang nggak sih maksudnya secara pekerjaan ditanya dulu bakal kayak gimana pas tahu bakal ditempatin di HRD? Pas awalnya sih yang interview user ditanyain, ada satu pertanyaan dari Pak Mursid, dia nanya, kamu nggak apa-apa kan ngurusin makan gitu, ngurusin catering? Kaget ya? Kaget. HRD kok urusin gitu ya? Di situ kaget kan, kita kan HRD masih mindset yang awal ya. HRD recruit gue HRD. Terus ya agak-agak kaget lah. Terus oke Pak, siap, yang penting kerjalah. Betul. Yang penting kerja gitu. Orientasi orang lagi nyari kerja pasti ya udahlah apa aja di gas gitu. Dan saat itu pun pas habis interview user, aku pun nggak tahu ini keterima atau enggak. Pas baru ke mana dikumpulin di asrama haji, baru tuh
di Asrama haji di sana Purwokerto, bukan Jakarta. Sunter, iya. Berarti itu udah pastilah, Udah pasti. udah dikabarin kalau itu mah. Belum. Emang Pagi. ada yang nggak keterima? Enggak Oh, posisinya. posisi. Departemennya gitu. Baru tes anjir. HR ke sih HR. Nah, terus itulah. Masuk. Oh, ternyata gini. Banyak hal baru yang kaget Sangat- banget lah ya. Sangat hal baru sih, banget. Ternyata kok ada ya orang yang ngurusin makan gitu. Terus aku baru nyadar kenapa HR dibutuhkan buat makan gitu, ngurusin makan. Karena ya kalau dari POV karyawan dia udah capek banget berdiri gitu, produksi, Proses ya. terus capek-capek istirahat, makan makanannya nggak enak kan, sakit gitu. Emang perlu orang-orang yang sensing humanisnya bagus gitu ya, buat nyobain makan tetap enak, tetap itu tadi sempat disinggung di awal, waktunya juga nggak lama ya Kang. Lama. Tapi kita pun punya target, jadi nggak cuma sekedar menyediakan makanan yang enak, bisa diservis dalam jangka waktu yang pendek, tapi itu jadi KPI kita loh, bahwa karyawan tuh harus puas dengan pelayanan yang kita kasih. Kalau Kak Reva kan pasti dulu pernah di F&B lah. Bisa diterapin gak sih Kang? Kayak strategi-strategi yang ada di F&B di sekarang, kerjaan sekarang. Kalau berdasarkan aku hidup kayaknya semua apa yang kita pernah alami itu semua bisa diterapin di lingkungan customer. Sekarang sih apapun itu. Misalkan kita dulu pernah jadi ngelecehin orang, nipu orang, ada aja kepikiran ada skill baru. Ternyata gue bisa ngelakuin ini loh di pekerjaan. Dari kenapa gitu pasti ada. Kalau misalkan di F&B sendiri mungkin ya lebih ke dulu gue belajar 10 step of handling complaint. Gue bisa sekarang, gue bisa aplikasi. Nah itu yang nggak aku temuin. Kenapa? Ya mau gimana pun aku background STM, mau apa yang diituin kan, di apa namanya, konteks pekerjaan kan, implementasi. Jadi emang melangkah ke udah jalan baru gitu. Jalan baru harus ya gimana nggak rusak. Oh, Dani kan di bank masih ada service Masih. Pasti. Dan kebetulan dulu jadi jurusannya tuh akuntansi, gelarnya pun akuntansi, cuman untuk program studi fokusnya tuh administrasi keuangan. Jadi memang untuk fokus transaksional. Makanya ada mata kuliah manajemen pelayanan prima 1 dan 2. Itu benar-benar diajarin service full. proses ke Dari mulai grooming sampai dengan service ketika kita untuk handling masalah keuangan, karena keuangan nggak mesti jadi teller gitu ya atau front office bank, bisa jadi marketing, bisa jadi asuransi, pegawai asuransi gitu. Pokoknya berkaitan dengan keuangan kita tuh harus bisa ngasih POV gimana caranya orang-orang tuh punya pandangan yang memang perlu buat investasi masalah keuangan, tapi juga transaksinya tuh tetap baik gitu kan. Gitu. iya. Ya memang di sana juga dilatih sih sensing terkait humanized, cuman nggak sedetail ketika kita ketemu dengan customer kita kan, berarti sekarang karyawan ya. Gitu. Sebenarnya gue juga agak aneh sih kalau karyawan yang sekarang kan customernya satu repeat customer. Terus yang kedua kita udah tahu banget sama benefitnya tuh sedikit, nggak langsung impact nggak sih. Kalau misalkan gue dulu jual makanan nih, gue treatment dengan baik, transaksi gue bakal gede gitu. Betul. Tapi kalau sekarang transaksi sama aja gitu, flat. Tetap KPI-nya masih jauh, mungkin impact-nya kan jauh banget. Nah kan susahnya tuh di HRD tuh itu sih. Buat nyenengin orang banyak juga susah. Betul. Meskipun repeat, tapi karena mungkin kenapa di HRD pun salah satu tugasnya kan ada yang terkait handling masalah keserikatan ya Kang. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang keserikatan, pasti yang namanya manusia kan butuh
untuk dia tuh ada proses diakui gitu ya, atau proses dia tuh lebih Ya aktualisasi diri lah ya. aktualisasi dirinya tuh dapat. Ini gue gitu. Itu kan semakin seiring berjalannya waktu gitu, itu tuh bakal berubah terus Kang. Iya kan, meskipun Update. kita repeat orangnya masih itu aja, 3.000 orang lah istilahnya, hitung rata di jumlah karyawan kita. Tapi seiring dengan dia nanti misalkan yang sebelumnya karyawannya belum menikah, terus dia punya anak, ternyata ada masalah, ya itu tuh bakal berpengaruh dengan kebutuhan aktualisasi dirinya dia gitu. Betul. Mungkin dia sebelum dulu karyawan yang kayak sekarang statusnya dia misalkan udah punya 2 anak. Mungkin dulu ketika dia mungkin 2-3 tahun lalu lah ya, sebelum dia menikah, mungkin kebutuhannya tuh masih ringan gitu, kayak dia dikasih makanan yang simpel, Betul. nggak pernah banyak komplain gitu. Tapi ternyata sekarang setelah dia mungkin di rumah sudah ditreat dengan sangat baik oleh istrinya, jadi nuntut lebih kan. Nah, itu sih yang jadi tantangan juga kan buat kita, karena kebutuhannya memang berubah juga. Customer-nya pun memang betul customer repeat, tapi dari segi kebutuhan aktualisasi diri khususnya itu juga berubah terus gitu. Banyak ya kalau diomongin. Belum lagi tadi terkait serikat, sebelum serikat ya, kita kan sekarang kerja pun akhirnya tuh pasti banyak orang yang bilang tangan kanannya manajemen. Iya kan, kayak orang-orang Tangan tuh kiri sih lebih tepatnya kan buat cebok. kan buat makan, enggak ada. kayak jadi jembatan gitu ya. Iya. Setiap ada kebijakan, setiap ada aturan gitu, pasti kan orang tuh nanyanya ke siapa ya gitu. Itu kayak udah template banget kan, kayaknya nggak cuma di tempat kerja kita sekarang ya, di tempat kerja dari dulu pun sebelum di ADM, kalau ada terkait perubahan organisasi, perubahan aturan, pasti confirmnya kan selain ke atasannya ke HRD yang lebih valid gitu. Meskipun sebenarnya nggak semuanya juga kan dia, cuman bener. ya kayak udah jadi statement yang sama gitu di semua perusahaan, bahwa ya setiap aturan kalau mau konfirm apa via HRD gitu. Pernah nggak sih Kang punya pengalaman atau Faiz deh gitu, ketika misalkan ada sesuatu yang aturannya itu udah baku nih, udah disampaikan oleh manajemen tuh harusnya Ya, A gitu, dan itu aturannya tuh absolut, udah nggak bisa lagi bisa tertulis lagi. tertulis gitu. Tapi ternyata karyawan tuh punya pandangan lain. Oh ini sebelumnya nggak gini, bisa kok jadi B gitu. Dan sebenarnya kita pun istilah itu tadi ya, jadi tangan kanan atau jadi tangan kiri lah, istilahnya jadi tangannya manajemen gitu kan nggak mungkin ya karyawan kalau lompat jauh buat langsung nanya ke top manajemen. Ya mau nggak mau kita sebagai orang yang memang terlibat juga untuk dalam pembuatan aturan perusahaan gitu. Pernah nggak ngalamin gitu kan? Pernah banyak. Sering ya malah. Kalau aku lihat sih kayak peraturan tuh alat ukur sih sebenarnya. Jadi sebelumnya mungkin peraturan ini belum melihat sesuatu yang harus dirubah. Sebenarnya kan semakin dewasanya orang atau semakin dewasanya sebuah organisasi itu akan ngebentuk jadi suatu organisasi yang baik gitu. Makanya kan kalau ini perusahaannya udah lama nih, bagus nih gitu, udah sustain nih, udah kuat, karena dia banyak mengupdate peraturan regulasi baru gitu. Ya balik lagi alat ukir kan, kadang-kadang kalau kita ngukir nih kenanya yang keras gitu kan, kita harus pelan-pelan atau kita babat habis kok. Misalkan kita langsung babat habis malah jadi rusak. Harus pelan-pelan kan bang. Nah itu dia. Ya itu sih ini sih apa namanya challenge-nya buat kita gitu. Kalau lu pernah nggak? Seharusnya pernah ya. Kayak misalkan ini harusnya gini, tapi kemarin bisa kok gitu. Oh iya itu mah kita Yang nawar-nawar gitu kan, yang kayak itu kesannya jadi nggak percaya sama kita gitu. Padahal kita tuh cuma menyampaikan, pasti bukan istilahnya bukan kita yang buat, bukan kita yang pengen gitu, ataupun harus ditolak karena memang itu sebuah aturan. Bukan kita yang nolak gitu, itu yang nolak tuh aturan. ya itu kalau itu sih mungkin kayak skuringan, kayak soal-soal kwitansi gitu. Ini harusnya kemarin bisa kok gitu. Masa nggak bisa sih? Sekarang nggak bisa Apa ya? ya, bisa dilihat di peraturan gitu. Tapi kan ini bisa digini gitu. Kayak ini aja kemarin tuh, baju kenapa K3 doang? Karena ada anak tuh ini.
Ya memang, cuman kan balik lagi. Kayak itu regulasi dibuat buat kemaslahatan banyak umat deh, bukan Betul. buat Buat cuman beberapa orang dong. memperhatikan 1-2 pihak doang, itu buat semuanya. Ya pastilah ya, nggak akan pernah ada puasnya kalau memang mau memenuhi kebutuhan semua orang, semuanya harus terpenuhi, kayaknya nggak akan bisa. Tidak akan bisa guys. Dan aku tuh masih belum apa namanya, belum mengerti sepenuhnya sense of operasional lah. Masih ke bawah sana sini. Jadi teh kadang berangkat juga bingung mau ngapain. Itu sih. Ngapain lagi ya gitu ya, kalau udah kerjaan beres. Ngapain ya gitu. Kalau nganggur tapi keinget orang-orang yang di jalur anjir, kayak gak enak banget rasanya. Itulah Sekarang nih kisah lembur sedihnya jadi apa HRD. Oh, Tapi seneng sih. tadi kan sedih nih. Iya. Hal yang nggak bisa dilupakan atau paling happy deh jadi ada apa kan Eva? Oh aku sih banyak. Contohnya aku bisa bahas tentang aktualisasi diri. Aku beberapa kali kan dikasih oh nih Reva acara ini jadi MC gitu, seneng. Kesempatan ya buat Kesempatan. Oh ini ada apa namanya, ada scope baru nih yang bisa gua lakuin. Terus juga bisa ketemu banyak orang, terus bisa deket sama beberapa orang, terus bisa tahu bentuk-bentuk macam-macam orang, karakter orang. Oh gitu. Belajar banyak hal yang baru sih dari yang belum pernah gue pelajarin. Banyak banget. Kayak kemarin kita kan menang kan nih design thinking itu yang itu kayak anjir, lu kayak juara dunia World Cup gitu kayak. betul. Seneng banget sumpah. Satu ADM ya. Satu ADM itu momen senang gue sih sebenarnya. Hampir kawin gelar ya 2 tahun berturut-turut Iya. ya. Cuman kita itu sih itu yang wah anjing terkesan banget lah kalau buat gue lah. semifinal ya. Kayak di sisi lain kayak ada yang paling sederhana gitu, kayak bisa di HRT bisa apa namanya, makan enak anjing. Taste food Ya benar, tes food. itu menurutku anjir sudah cukup sih. Terus apa namanya, ketemu bisa ngobrol gitu sama orang-orang yang lebih tinggi Level gitu. lebih tinggi. Ya. Ibaratnya di sini Ini nih. Di sini ya. ini dan itu nggak bisa di apa namanya, Nggak bisa didapat kalau mungkin lu nggak di HRD. betul. Kayak ngobrol sama manajer gitu, Pak Fahri gitu. Terus even dia kayak minta bantuan gitu kadang. Aku ini baru-baru aja gitu disuruh itu ngarapin tugas kuliah, bikin video. Tapi dibayar katanya. Bikin video. Iya. Sama Pak Guntur juga. Kenapa kok ekspresinya seperti Enggak. mengetahui sesuatu? Enggak. Allah. Kalau aku, Jadi apa? kalau aku setuju. Nomor 1 tuh yang paling bisa bangga tuh karena, dan itu tipe orang yang mungkin kalau motor ibaratnya kan kayak kendaraan bermotor itu telat panas. Jadi panasnya tuh telat lama gitu. Oh mage kamu. Kalau main Mobile Legends kayak mage, kayak Marksman gitu. Berasa damage-nya tuh setelah late game gitu. Game. Kalau dari itu ngerasa punya jiwa kompetitif, punya jiwa buat bersaing tuh justru setelah di ADM. Kalau dulu mungkin sekolah karena tipe orang yang flat aja dari sampai sekolah sampai dengan kuliah gitu. Ya udah, ketika dapat prestasi gitu ya alhamdulillah, tapi bukan orang yang ngejar kompetitif gitu loh Kang. Iya. Tapi ketika di ADM dan kebetulan sempet juara gitu ya, sampai dengan yang kemarin kedua hampir juara lagi, itu jiwa kompetitif yang pada akhirnya itu berpengaruh terhadap
ketika kita setting target gitu, itu tuh kayak udah punya plan tuh kayak gila gue ternyata bisa kayak gitu gitu. Iya, bisa achieve gitu ya. Ternyata bisa loh gitu. Yang sebelumnya tuh kayak nggak kepikiran banget. Tapi pertama sih bener-bener menumbuhkan jiwa kompetitif dan kayak nemuin sisi lain dari diri kita yang selama itu kita nggak sadar, dan itu hal yang positif. Iya. Ini kan kayak itu hal yang baik. Ih ternyata gue tuh punya ini loh selama ini nggak sadar gitu. Itu tadi telat, panasnya telat gitu. Kalau di Mobile Legends kayak maksimal kayak mage gitu. Dan aku pun baru sadar aku tuh orangnya suka sibuk ternyata. Iya suka sibuk, kayak diberatkan pekerjaan gitu suka. Aku kebalikannya ya gimana? Malah sibuk. Ya kayak disuruh apa gitu. Gini oke Pak, oke. Seneng ya dikasih Seneng. kerjaan sibuk. Enggak sih. Kalau kamu Aku suka sibuk aku dia? sibuk. Terus disuruh mikir gitu suka. Oh, aku disuruh mikir suka. Aku disuruh kerja nggak? Aku sukanya disuruh ngitung. Ah beda yang passionnya. Ya passion gitu. Kayak misalkan ada sebuah hitungan apa, tolong hitungin ini kayak gitu, atau tolong plottingin ini gitu. Oh itu suka banget. Terus kayak di step-step pemikiran tuh ada sketsanya dulu, ini mau kemana sebelum dikerjain gitu. Aku suka banget. Itu jadi keluhan salah satu teman kita tahu. Saya tuh ide banyak tapi buat implement ke sebuah tulisan jadi planning itu susah. Itu mungkin karena dia belum coba ya. Maksudnya itu pun sama sih jadi kendala dan ide awal. Misalkan ide itu punya, cuma buat diimplement jadi sebuah, karena untuk jadi kita buat sebuah pekerjaan yang bisa dilihat, itu kan butuh bentuk aslinya, butuh bentuk aktualnya, apakah dalam bentuk report, apakah dalam prototype, apakah dalam bentuk project secara sistematis kah gitu. Nah itu kan hal yang gak gampang ya. Idenya mungkin ada, kayak misalkan kita lagi makan, ini pengen nih si tempat ini dibikin lebih keren, tapi how to do-nya tuh kan ya? Itu yang susah tuh sebenarnya gitu. Nah itu tuh Ya sebenarnya aku kayak setuju, itu hal yang dia dapat juga, itu salah satu yang tadi gue bilang. Hal yang sebelum itu kita tuh bisa, kita punya kemampuan itu, tapi baru sadarnya sekarang setelah ya alhamdulillah di pekerjaan sekarang di HRD gitu. gampang juga kita ngomong kayak wah langit-langit kayak kok kayak gini ya, mau dibikin inilah gitu. Kayak ngomong ke contoh lah gitu. Bikin gini dong, nggak semudah Gak itu. semudah itu, betul. Tak segampang itu ya. Segampang. Itu. Dan harus inilah, mikir background lah, mikir propose lah. Dan sadar gak sih kayak kita tuh bener-bener privilege ya, dalam artian bukan privilege yang seperti kita bayangkan. Kayak misalkan privilege kan orang mikirnya sesuatu yang didapat dengan mudah, akhirnya ngasih kelebihan gitu. Tapi privilege kita tuh karena memang tadi kita ada di tengah jembatan, jadi kita tuh selalu dilatih ketika melihat suatu masalah itu dari 2 POV minimal. Apakah dari karyawan, apakah dari manajemen, atau bahkan 3 POV gitu kan, dari segi kitanya juga nih sebagai HRD ya gitu, sebagai jembatan antara karyawan dan perusahaan gitu. Dalam hari ini manajemen. Dan itu pribadi pun kadang kalau dari Dani pribadi, kayak misalkan lagi bertindak apapun di luar lingkup pekerjaan ya, itu kayak mencoba kadang-kadang gitu tanpa sadar menerapkan hal itu. Kalau misalkan gue ngelakuin ini, impact buat gue apa, terus impact buat orang lain apa, ruginya buat gue apa, ruginya buat orang lain apa. Itu tuh kayak sensi yang terus-terusan kelatih. Itu dia ngerasa itu salah satu privilege ya, dalam hal ini bukan hal yang baik ya, karena kita pun kan perlu melatih itu, dan tanpa sadar ternyata memang kita jadi semakin tajam akan hal itu gitu. Sensi untuk melihat satu masalah atau satu topik itu nggak dari satu POV